yang tentukan. Nah, tidaklah mudah terjadi di muka bumi ini kalau tidak izin dengan Allah. Kalau Allah berkehendak cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Apa mestinya kita manusia? Abdi negara. Apa mestinya kita manusia? Abdi, mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Telah aku ciptakan bangsa jin, manusia, illa liya'budun, hanya menyembah kepadaku. Prosesnya kemudian, siapa yang terbaik? Yang paling banyak amalnya. Makanya berbuatlah. Selama Allah kasih jabatan, pangkat di bahu, di punggung, gunakan jabatan itu mendekatkan diri di hadapan Allah. Pole namatu, engkau tun namatu. Nah, kita dalam keadaan sakit, ada waktunya masanya kita dalam keadaan tua, ada waktunya kita dalam keadaan tidak mampu, jabatan tidak mampu menolong, pangkat tidak bisa menolong. Yang akan menolong adalah kebaikan. Dan ingat, nanti dalam kubur hanya dua yang akan datang. Siapa yang datang? Bukan keluarga, bukan Pak Komandan, bukan sahabat yang mungkin sama-sama selalu saja warkop naurus, umpamanya. Selalu saja di warkop saja, bukan itu yang akan kita temani. Yang akan menemani dua makhluk malaikat yang namanya Munkar wa Nakir. Pertanyaannya bukan siapa namamu, pertanyaannya berapa jabatanmu, pertanyaannya di mana kau menjadi babinsa. Bukan itu pertanyaannya, pertanyaannya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu. Yang menjawab bukan mulutta, yang menjawab bukan timutta, yang jawab adalah amal, yang menjawab adalah solat. Imannya itu mengucapkan dengan lisan, mengakui dalam hati, melakukan dengan perbuatan. Narekung kata teman-teman sengalena, tapi dia jama dipertanyakan tepuna. Narekung kata teman-teman sengalena, tapi dia sempajan dipertanyakan tepuna. Jadi cerita itu bawang, cerita. Mantapkan iman itu, iman akan semakin kuat. Hijriah, masuk 1442 Hijriah, mantapkan iman dan rasa ketakwaan kita di hadapan Allah. Rasa kekompakan selalu ada. Paling bagus kompak suami istri. Rasa amanah dekat. Kalau suami istrinya aman dan damai. Ada tong rumah tangga, tiap hari bertengkar, nana. Anu mentongko kau bapakna, anu mentongko kau bapakna. Ibu, sayang itu bapak takut dong. Ini mentong ini biasa bikin gara-gara. Kenapa kita Ustadz? Itu yang kualami. Subhanallah. Di situ memang rumah tangga, berbagai macam masalah dan aspek kehidupan pasti ada saja masalah. Betul. Ustadz tidak mau punya masalah kalau jangan makin bersuami istri kalau tidak ada masalahnya. Persoalan kecil saja, persoalan nonton bawang pelek karton dan pelek Indosiar, ku menangis. La ilaha illallah. Dia di mana nonton berita nataro. Gara-gara pelek. Kadang gara-gara remote saja kita bertengkar. Itu belum itu persoalan baju. Karena ibu-ibu tuh 72 bajunya bapaknya baru 2. umpama. Contoh je, tapi ibu dipersitkan tidak ada je begitu toh. Siapa bilang? Mengaku maki. Bapak nemu rasa. Subhanallah. Pak, kita suami itu adalah pemimpin. Yang namanya pemimpin akan mintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat kemudian. Itu suami, Pak, Bu, besar tanggung jawabnya. Besar. Seorang suami ahli ibadah, seorang suami penceramah, tapi ada istrinya tidak sholat. Suami dibalok-baloki. Itu jelas. Seorang suami ahli ibadah, rajin ngaji tahajud, tapi ada istrinya tidak melaksanakan perintah Allah. Mungkin tidak menutup aurat, tidak disuruh menutup aurat. Maka demi Allah akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Kita suami itu adalah besar tanggung jawabnya. Ada anaknya tidak tahu baca Al-Quran, Islam agamanya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Berat itu jadi suami.
Ibu hanya 2 ji. Yang pertama, laksanakan perintah Allah, sempadan 5 waktu. Tidak usah tahajud kalau tidak bisa. Tidak usah tarawih memang kalau tidak bisa. Hanya salat 5 waktu saja kau jaga. Yang kedua, hargai suamimu. Kata Nabi, kau masuk pintu ke dalam surga, pintu manapun kau suka. Tamak kau. Kau tidak besar tanggung jawab tak. Itu hanya kita menghargai suami tak. Nah kadang juga ada istri, ada masalah baru kita satu walina telupulin dua nana mentongko kau bapak nanu mentongko. Dari dulu kau tidak mentong, tidak baik mentong sifatmu. Bapak tidak mentong, tidak tahu ini apa tidak tahu. Nah 7 mianata. Umpama mentong jinjo. Makanya ibu-ibu tiap hari cium tangannya bapak. Bapak mau maki pergi bilang iya, sini ku cium tangan tak. Bahagia perasaan karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya bapak dekatkan mereka bukan persoalan dekatkan karena kekayaan. Boleh mencintai dengan kaya. Bapaknya dekatkan ibu istri tak. Mendekatkan mereka bukan karena jabatan tapi dekatkan mereka dengan agama. Kebahagiaan sesungguhnya karena agama. Kebahagiaan sesungguhnya adalah agama. Kebahagiaan semu, kaya. Banyaknya orang kaya tidak bahagia. Bukan persoalan kaya sehingga itu bahagia. Tapi masih satu sedih Ustaz nak boleh gagal doi. Cocok nih. Tapi jangan jadikan itu segalanya. Jangan menganggap bapak sudah terima gaji, melaksanakan dengan baik, dikasih istri tak kemudian lepas tanggung jawab tak. Tidak. Persoalannya mereka sudah syarat nikah. Persoalannya mereka sudah pintar nikah solat, sudah pintar nikah tahajud. Subhanallah. Dekatkan itu, dekatkan dengan agama. Ibu-ibu ingin dukung karirnya suami tak, perbanyak salah sunnah duha. Wih, subhanallah. Kayaannya orang kaya, bukan persoalan dia memiliki gunung emas, tapi orang kayanya orang kaya melaksanakan salah sunnah 2 rakaat di waktu pagi. Berdoakan nih. Setelah habis salah sunnah doa berdoa. Allahumma inna duha'uka wal buha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki bis sama'i puang. Narikungka dan leku di atas langit. Jikalau ada rezekiku di atas langit turunkan. Jikalau ada di bawah tanah maka naikkan. Jikalau dalam keadaan susah mudahkan. Jikalau dalam keadaan jauh mudahkan. Dan jikalau dalam keadaan kotor bersihkan ya Allah. Arasnya Allah akan terbuka. Bapaknya insya Allah tidak akan pernah keliling-keliling melihat janda-janda yang lain. Kenapa selalu didoakan? Betul. Jadi pemimpin itu Pak luar biasa tanggung jawabnya. Nah pertanyaannya, bapak buat bapak, pantaskah kita jadi pemimpin bagi keluarga kita? Itu, jangan kau tuntut banyak kepada istrimu. Kau lakukan segala hal, tapi pantaskah kita jadi pemimpin? Jadilah pemimpin di contoh. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin keluarganya. Harus kita tahu kita. Oh, pantaskah kita jadi pemimpin untuk dihargai? Jangan sampai istri tak kodong sudah siang malam banting tulang nama sakka makin persiapkan makanan tak. Justru kita lari zero. Iya. Jadi tidak kebahagiaan yang sejahtera, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah mendekatkan keluarga dalam agama. Subhanallah. Anak-anak tak tanggung jawab tak nanti di akhirat kemudian. Engkau matut tomato di peresa hajinna, di peresa sedekah banyak sekali. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ada yang menghalangi. Ternyata anaknya. Siapa yang menghalangi? Anaknya. Karena tidak diajar dengan agama. Maka dia lepas tanggung jawabnya. Maka dimintai pertanggungjawaban adalah bapaknya. Suaminya yang akan dimintai. Gara-gara anaknya menuntut, maka bapaknya juga diseret masuk ke dalam neraka. Makanya bagusnya gembleng mereka dengan pesantren. Kasih masuk di pesantren. Jangan identik pesantren dengan yang lain. Tapi dekatkan mereka dengan Al-Quran. Subhanallah. Bagusnya itu perasaan 1 kali 1 minggu baca surah Yasin bersama. Ajan senging HP mani diurusu. Ini mau itu mau ini mau. Paling banyak gayanya. Terganti lagi HP mau lagi beli lagi yang satu. Itu kan hilang. Jadi mestinya itu wanta ditabung-tabung nih. Pekok cara ditabung. Kasih masuk di pesantren. Kasih masuk di masjid. Kasih masuk di TPA. Ada guru TPA didapat. Kasih gitu. 10.000, 20.000, wala barakana Ustaz. Mudah-mudahan anakku juga bisa menjadi penghafal Al-Quran. Kata Nabi, apabila orang tua ada anaknya penghafal Al-Quran 30 juz. 30 juz.
Nah, bapaknya brutal, bapaknya nakal, tidak pernah bertobat, jelas masuk ke dalam neraka. Maka anaknya ketika dia dapat anaknya ke dalam neraka, maka anaknya berhak mengambil orang tuanya masuk ke dalam surga. Barakah ya roh. Dan akan diberikan mahkota terbuat dari emas dan permata nanti di akhirat kemudian. Mabarakat itu jama-jamange. Ya naruh bawa nak agama dipelihara, mabarakat itu jama-jamange. Kalau Allah kita dekatkan dengan masjid, hatita masjid, hatita masjid, hatita masjid, wih subhanallah, tenang itu perasaan. Karena kenapa? Masjid itu adalah fondasi mendekatkan diri kita di hadapan Allah. Bangun jalan, selama dipakai itu jalan, selama itu pula amal kita akan mengalir. Dicatat di situ siapa danimnya pada saat itu ini, siapa dan ranilnya pada saat itu ini, ya siapa menjadi baminsanya pada saat itu ini. Semua dicatat akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagi kamu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Pak, Bu, kita tidak bisa bahagiakan satu bulu kumbah, tidak bisa. Orang lain tidak bisa kita bahagiakan orang lain. Tapi setidaknya ketika kau datang, banyaklah untuk bersenyum, karena dengan senyummu itu mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ala sifatnya peje, tahu peje. Bahasa Indonesianya garam, bahasa Inggrisnya enggak tahu. Cek. Ya. Cek lah. Bahasa itu, Pak. Bahasa bulu kumbah itu. Iya. Coba lihat itu garam. Itu garam Bapak Ibu, masempu nama roa. 10 sebudeli dijadi foto, si gunung. Betul. Tapi coba lihat itu garam mana. Namo maya kesini nasu-nasu kajue. Biar bagaimanapun masakannya enaknya itu kondro. Kalau tidak ada garamnya, tidak terasa itu masakan kondro. Biar bagaimanapun masakannya itu ke sayur. Kalau tidak ada garamnya itu sayur, tidak terasa itu makanan. Artinya anakku, itu garam, itu peje, masempu nama roa, tapi matandrat ke guna. Anakku, alaku sifatnya peje, masempu nama roa, sederhana pakaian, sederhana mengucapkan, sederhana dalam kendaraan. Tapi kalau ada di situ sangat bermanfaat. Jadilah tentara bermanfaat, kecil tapi besar manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mentau tahu asal engkai dicari asal degaga disapa tege. Karena kalau ada bagus ki perasaan, tapi engkau mentau tahu asal engkai buma pakiring-kiring. Hindari. Jadilah manusia yang bermanfaat. Khairun nas yang faulin nas. Sebaik-baik manusia bermanfaat kepada manusia yang lain. Kita tidak mampu membahagiakan satu desa. Kita tidak mampu membahagiakan satu kecamatan. Kita tidak mampu membahagiakan satu kabupaten. Karena semua paling memiliki masalah dan pribadi masing-masing. Maka lebih baiknya kita bermanfaat sesuai kemampuan kita. Jadilah panutan bagi contoh bagi mereka. Jadilah tentara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah tentara yang dikasihi oleh Nabi. Dan insya Allah itulah manusia mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kemudian. Takbir. NKRI harga mati.